Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Udah pada istirahat semua kan? Udah, Bu. Udah. Nah, sampahnya coba dibuang dulu sebelum Ibu absen, sebelum kita mulai pelajarannya. Coba dibuang dulu sampahnya. Iya, Bu. Ayo, coba di situ, Safia. Ayo buang sampahnya, rapikan meja-mejanya. Ini yang tengah belum rapi nih. Ayo barisannya diluruskan. Iya. Udah rapi semuanya belum? Udah, Bu. Oke, udah rapi. Baik, Ketua Kelas Muhammad Hussein. Silahkan dipimpin doa teman-temannya untuk hari ini ya. Baik, Bu. Bersiap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Adakah yang nggak masuk hari ini atau yang belum masuk setelah istirahat ya? Oke, Ibu absen dulu. Aneska Syifa. Hadir, Bu. Hadir ya. Angkasa Putra. Hadir. Arsya Prayoga. Saya, Bu. Atira Putri. Hadir, Bu. Az-Zahra. Hadir. Bara Vidiano. Hadir. Cahaya Amalia. Saya, Bu. Gabriela. Hadir, Bu. Karina Nurlina. Hadir, Bu. Kaila Ramadanti. Hadir. Keisha Alvaro. Gak masuk, Bu. Oh, nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Ada surat izinnya nggak? Sakit, Bu. Oh, sakit. Sakit ya? Ada surat izinnya kan Ketua Kelas? Iya, ada, Bu. Ada. Oke. Ibu lanjut. Mira Destasia. Saya, Bu. Muhammad Yusuf. Saya. Muhammad Hasan. Saya, Bu. Muhammad Hussein. Hadir, Bu. Nina Septiana. Saya, Bu. Putri Ramadina. Hadir. Reza Aditya. Hadir. Syafia Tolib. Saya, Bu. Syafana Persia. Hadir. Oke, yang gak hadir cuma satu orang ya, Keisha Alvaro. Oke, baik, Ibu lanjutkan. Nah, sebelum Ibu mulai, jangan ada yang ngantuk walaupun habis istirahat. Kalian habis makan, harus tetap semangat, gak boleh ada yang ngantuk. Oke, hari ini Ibu akan melanjutkan mengenai materi unggas dan hasil olahannya. Nah, materi yang kemarin, ada yang masih ingat gak Ibu bahas apa mengenai unggas dan hasil olahannya? Kemarin membahas pengertian jenis unggas dan klasifikasi unggas, Bu. Iya, betul sekali Putri. Jadi, hewan unggas itu adalah termasuk hewan dari keluarga burung yang memiliki sayap, bulu, berkaki dua, serta berkembang biak secara bertelur. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian unggas, klasifikasi unggas, dan jenis-jenis unggas. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini mengenai unggas dan hasil olahannya, sebelum Ibu melanjutkan materi yang kemarin, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita mempunyai tujuan pembelajaran. Kalau kita belajar, kita pasti punya tujuan dong. Nah, tujuan pembelajaran kita materi hari ini itu siswa mampu menjelaskan struktur unggas. Jadi unggas itu ada struktur-strukturnya, bagian tubuhnya. Lalu yang kedua, siswa mampu menyebutkan mutu dari unggas. Nah, yang ketiga, siswa dapat memilih unggas dengan baik. Lalu yang keempat, siswa dapat menjelaskan kerusakan pada unggas. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan teknik memotong unggas. Dan yang keenam, siswa mampu menjelaskan cara menyimpan unggas yang baik seperti apa.
Lalu yang terakhir, siswa dapat menyebutkan hasil olahan unggas, karena unggas itu termasuk hewan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Oke, kita lanjut ke materi. Yang pertama itu tadi ada apa? Struktur unggas, Bu. Iya, betul. Struktur unggas. Struktur unggas yang pertama itu ada otot. Nah, fungsi otot yang utama itu untuk menggerakkan tubuh, menutupi tulang, dan membentuk tubuh. Jadi otot ini termasuk struktur unggas yang paling mahal. Bagian terbesarnya ada di bagian dada. Nah, otot pada dada ayam berwarna lebih terang daripada otot bagian paha ayam. Kenapa, Bu, bisa begitu? Karena ayam itu lebih banyak atau lebih sering berjalan daripada terbang. Jadi menyebabkan pigmen mioglobin terdapat lebih banyak pada otot paha. Nah, lalu struktur unggas yang kedua itu ada lemak. Lemak mempunyai 3 tipe, yaitu lemak bawah yang disebut subkutan, lemak perut bagian bawah yang disebut abdominal, dan lemak dalam otot intramuskular. Lalu struktur unggas yang ketiga itu ada tulang. Tulang unggas itu ringan tetapi kuat, kompak, dan dia tuh padat karena mengandung garam kalsium yang sangat padat. Nah, tulang hewan mamalia dan unggas itu berbeda. Nah, biasanya tulang unggas itu lebih ringan tetapi kuat. Kenapa? Karena mengandung garam kalsium yang sangat padat. Fungsi tulang itu biasanya tulang itu berfungsi melindungi organ tubuh dan sumsum tulang. Lalu struktur unggas yang terakhir itu ada kulit. Kulit unggas berfungsi melindungi permukaan tubuh. Kulit mempunyai kelenjar minyak atau oil gland yang terdapat pada pangkal ekor. Nah, ialah kulit berfungsi sebagai melindungi permukaan tubuh. Kalau tidak ada kulit, permukaan tubuh kita akan berdarah, terus akan luka, dan akan keluar kemana-mana. Oke, yang selanjutnya itu ada mutu unggas. Nah, mutu unggas itu sama aja kayak kualitas unggas, di mana mutu unggas yang baik itu unggas yang tidak mengalami kerusakan pada tubuhnya dan tidak memiliki kekurangan zat gizi atau ada penyakit di dalam tubuh unggas tersebut. Nah, mutu unggas yang pertama itu ada bentuk karkas padat, paha, betis, sayap, dan dada berdaging tebal. Tulang dada mudah ditekan dan masih lentur. Jadi, mutu unggas yang pertama ini kalau misalnya dagingnya tidak tebal, daging pahanya, bagian betisnya, sayapnya, kalau tidak tebal berarti mutu unggasnya itu tidak baik. Lalu yang kedua itu kulit harus utuh dan tipis, tidak memar, tidak sobek, atau banyak goresan. Nah, biasanya kalau kita beli nih unggas atau ayam mentah, kalau ada sobek atau memar berarti itu mutu unggasnya kurang baik, karena mutu unggas yang baik itu kulitnya itu tidak sobek, tidak ada memar atau biru. Lalu mutu unggas yang ketiga itu dagingnya putih sedikit kuning. Kalau terlalu kuning jangan dipilih ya, karena kalau terlalu kuning itu udah gak bagus mutu unggasnya, karena pada saat dipotong itu dikhawatirkan dikasih zat pewarna warna kuning biar dia tidak terlihat pucat kayak mau busuk gitu. Nah, kalau biasanya itu unggas yang atau ayam ya, biasanya kita membahas unggas ini secara umum mengenai ayam. Dan biasanya kenapa dia kasih zat warna kuning, karena itu biasanya ayam tiren ya, biar tidak terlihat pucat, tidak seperti ayam tiren, maka dia kasih zat warna kuning. Lalu mutu unggas yang keempat itu tidak ada pendarahan dan bekas luka. Kalau ada bekas luka
di ayamnya jangan dibeli ya, karena itu mutu unggasnya kurang baik. Nah, mutu unggas yang baik itu terjadi karena cara pemeliharaannya, cara pemotongannya itu baik. Jadi kalau cara pemeliharaannya baik, cara pemotongannya baik, maka mutu unggas yang didapatkan juga hasilnya baik. Lalu kita lanjut ke cara memilih unggas. Nah, ini sangat berkaitan dengan mutu unggas yang tadi. Jadi kalau kita sudah mengetahui mutu unggas, berarti kita bisa tahu cara memilih unggas yang baik nih. Kalau kalian disuruh sama ibunya ke pasar, mbaknya ke pasar, atau kalian mau praktek, nah kan kalian juga harus belanja sendiri ya. Masa anak boga belanjanya dibelanjain, jadi kalian harus belanja sendiri nih mulai sekarang. Nah, cara memilih unggas yang pertama itu milih ayam. Yang pertama, warna kulitnya jangan sampai ada yang biru-biru atau memar atau kehijau-hijauan pada warna dagingnya. Kenapa? Karena itu biasanya ayamnya luka atau ada bekas suntikan. Nah, jadinya dia membengkak atau membiru di bagian kulit atau dagingnya. Jadi kalau yang kayak gitu jangan dipilih ya. Lalu yang kedua ada matanya harus jernih dan tidak melekuk masuk. Jadi matanya itu kayak harus sedikit melotot gitu. Terus matanya jangan. Nah, kalian biasanya nih para ibu-ibu atau kalian biasanya ini yang sering terlewat, biasanya nggak ada yang pernah ngelihat matanya gitu. Jadi kalau mau beli ayam, lihat juga matanya. Jadi matanya itu harus jernih, walaupun udah dipotong dia sudah tidak hidup lagi, matanya harus tetap jernih. Lalu cara memilih unggas yang ketiga, ayam itu jangan sampai bau kurang sedap. Bau kurang sedap itu seperti bau mau busuk. Nah, biasanya kalau ayam yang mau bau busuk itu ayam tiren. Lalu yang keempat, pilihlah ayam yang kakinya masih lunak dan dapat dilipat. Kalau ayam yang tidak lunak atau kakinya tidak dapat dilipat, berarti itu ayamnya cara pemotongannya salah atau darahnya itu beku pada saat dipotong. Jadi darahnya tidak mengalir gitu. Lalu yang kelima, tubuh dan kakinya harus bulat. Yang tadi kalau disentuh itu dia lentur, balik lagi. Kalau dia disentuh tidak lentur, nah itu berarti kayak dikasih formalin, bisa juga dikasih zat-zat yang zat-zat kimia yang bahaya yang tidak diperbolehkan untuk makanan. Ya, sudah paham sampai sini cara memilih unggas? Sudah tahu berarti ya cara memilih unggas, jangan sampai salah lagi beli ayam. Oke? Oke, berlanjut yang kedua, cara memilih unggas yaitu kalkun. Nah, biasanya kalkun di Indonesia ini jarang ya yang biasa dikonsumsi dagingnya. Biasanya dipelihara dan itu juga jarang yang memelihara. Dan biasanya kalau kalian mau bekerja di luar negeri, biasanya kalkun itu ada. Nah, jadi kalian bisa nih beli kalkun di luar negeri. Nah, cara belinya juga kalian harus tahu. Nah, cara memilih unggasnya yang pertama, dagingnya harus putih dan bulat sama kayak ayam tadi, nggak beda jauh pokoknya. Kalau cara memilih unggas baik kalkun atau ayam atau itik itu dagingnya putih kekuningan dan tegak atau bulat. Lalu yang kedua, dadanya harus berisi. Yang ketiga, kakinya harus mulus dan licin, sedangkan bagian cakarnya atau cekernya itu terasa lunak. Lalu cara memilih unggas atau itik. Yang pertama, kulitnya harus berwarna putih, sama ya kayak tadi kalkun sama ayam. Lalu keduanya harus berisi, dadanya tuh pasti harus berisi. Yang ketiga, kakinya lunak. Yang keempat, angsa tidak boleh lebih dari 1 tahun usianya. Jadi angsa yang bagus itu dipotong sebelum umur 1 tahun. Kalau udah umur 1 tahun lebih itu tidak baik untuk dipotong.
Selanjutnya ada kerusakan pada unggas. Yang pertama, bulunya patah. Nah, kenapa bisa bulunya patah? Biasanya disebabkan oleh salahnya perawatan. Biasanya itu membandingkan unggasnya dengan sabun. Nah, sabun itu dapat menghilangkan zat pelapis minyak alami pada kulit pada unggas. Nah, sehingga mengakibatkan kekeringan, jadi bulunya bisa patah. Lalu yang kedua ada bulu kusam. Umumnya disebabkan karena kekurangan gizi. Jadi harus memberi pakan atau memberi makan terhadap hewan unggas yang bergizi biar bulunya itu tidak kusam, tidak terjadi kekurangan gizi juga, sehingga mutu unggasnya juga baik ya. Lalu yang ketiga itu bulunya kutuan. Nah, bulu yang berkutu dapat diatasi dengan penyemprotan anti kutu yang dapat dibeli di poultry shop. Nah, jadi kalau kutuan itu ada penyemprotan kutu khusus unggas. Oke, lalu yang keempat itu ada efek pendinginan. Nah, efek pendinginan ini terjadi karena jadinya kehilangan nutrien daging, beku, terjadi selama penyegaran kembali. Nah, maksudnya di sini itu efek pendinginan itu ketika dagingnya beku terus disegarkan kembali atau dicairkan. Nah, jadi kehilangan si unggas itu, daging unggas itu kehilangan nutrien dagingnya. Lagi Ibu lanjut, ada teknik memotong unggas. Nah, sebelum itu Ibu akan menampilkan video bagaimana cara memotong unggas yang baik dan benar. Disimak ya videonya. Halo semuanya, selamat datang di channel Masak Apa. Jadi di channel kali ini saya mau share cara memotong ayam menjadi potongan 4, 8, 10, dan 12. Kira-kira seperti apa caranya? Kita lihat. Di sini saya mempunyai ayam karkas. Jadi ayam karkas itu adalah ayam yang sudah tanpa bulu, tanpa kepala, tanpa ceker, dan tanpa jeroan. Bentuknya seperti ini. Langkah pertama saya akan membuat ayam ini menjadi 4 potongan. Ya. Biasanya kalau saya kita bisa buang bagian pantatnya atau bagian berutunya seperti ini. Ya. Bagian berutunya bisa dibuang. Lalu di ayam ini kita bisa lihat sebenarnya ada beberapa bagian saja, yaitu 2 bagian paha dan 2 sisi bagian dada. Ya, langkah pertama kita belah ayam ini menjadi 2 potongan di bagian tengah, di bagian sekitar bagian punggungnya seperti ini. Ya, seperti ini dipotong. Lalu cara sederhananya biasanya kalian bisa tarik. Otomatis ini akan menjadi terpotong menjadi 2 bagian, bagian dada dan bagian paha. 2 bagian dada yang masih menjadi satu dan 2 bagian paha yang masih menjadi satu bagian. Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan 2 bagian paha, kalian bisa potong bagian paha ini menjadi 2 bagian di sisi tengahnya. Caranya seperti ini. Bagiannya ini kalian bisa potong di bagian tengah-tengahnya seperti ini. Bisa kalian pukul jadi 2, bagian dadanya juga. Seperti ini. Cara membuat bagian paha ini menjadi 2 potongan. Langkah pertama, bagian paha bawah kalian tarik lurus seperti ini. Jadi kalian tarik lurus, lalu tinggal kalian potong di pertengahan bagian paha seperti ini. Bisa dipotong. Selanjutnya untuk bagian dada, sekarang saya mau ambil pisahkan 2 bagian antara bagian dada, dagingnya, dan bagian sayap. Ya, caranya kalian bisa potong miring seperti ini. Nah, ini juga.
kalian bisa mendapatkan 8 bagian, 8 potongan yang terdiri dari 2 paha bawah, 2 paha atas, 2 sayap, dan 2 bagian dada. Oke, sekarang dari 8 potongan bagian ayam kita bisa potong lagi menjadi total 10 potongan. Yaitu kalian bisa tetap membagi 2 bagian dada seperti ini. Ini kita punya bagian dada, tinggal dipotong 2 saja. Sehingga sekarang kita bisa mendapatkan 10 bagian. Nah, biasanya buat kalian yang mau membaginya lagi menjadi lebih banyak, yaitu menjadi 12 potong, bagian yang dipotong adalah bagian dada. Jadi misalkan dada seperti ini, itu bagian yang terbesar kalian bisa potong lagi menjadi 2 bagian sehingga menjadi 12. Ini. Dan jangan lupa tiap potongan kalian harus bagi proporsionalnya sama. Jadi secara volume semua bagian terbagi merata. Oke, jadi itu dia cara memotong ayam menjadi potongan 4, potongan 8, potongan 10, dan potongan 12. Kalian bisa praktekkan sendiri di rumah, dan jangan lupa sebelum memotong ayam pastikan pisau yang kalian gunakan cukup tajam agar mempermudah proses pada saat kalian memotong. Sekian dulu channel Masak Apa kali ini, sampai jumpa di channel Masak Apa selanjutnya. Dadah. Ada yang bisa menyebutkan apa yang kalian dapat dari video tersebut? Husein Bu mau coba. Jadi dari video tersebut terdapat cara memotong ayam mulai dari 2 potongan, 4 potongan, 8 potongan, dan 12 potongan, Bu. Iya, betul Husein. Selanjutnya ada cara penyimpanan unggas yang baik. Nah, cara penyimpanan unggas yang baik itu terdiri dari 5. Dari mulai lama waktu penyimpanannya, cara penyimpanannya yang baik, penyimpanan daging ayam yang utuh, menyimpan ayam potong, lalu cara mencairkan ayam yang dibekukan. Bagaimana caranya? Oke, Ibu lanjut. Yang pertama itu ada lama waktu penyimpanan. Jadi, daging ayam yang segar adalah daging dari ayam yang telah dipotong selama kurang lebih 6 jam. Sebaiknya itu langsung diolah. Jadi, kalau kalian habis dari pasar nih, nah, kalian ayamnya itu ditaruh dulu nih di dalam lemari pendingin. Kalau kalian males langsung dibersihin, kalian taruh dulu di lemari pendingin sebentar, lalu langsung kalian olah. Tapi kalau kalian tidak mau mengolahnya di hari itu juga, kalian harus cuci dulu si ayam tersebut biar tidak bau. Keluarin dulu dari plastiknya, dicuci dulu, terus masukin di tempat yang bersih atau di wrapping. Nah, kalau kalian nggak mau ngolah ayam itu di hari yang sama, kalian boleh taruh di lemari pendingin ya, bukan freezer. Nah, kalau di lemari pendingin itu tahannya 24 jam. Jadi kalau setelah 24 jam kalian harus olah ayam tersebut. Kalau tidak, ayam itu bisa bau kalau tidak kalian taruh di freezer. Nah, tapi kalau kalian mau ya seminggu atau 3 hari kemudian, kalian taruh di freezer dengan catatan kalian harus cuci dulu ayam tersebut. Kalian buang dulu isi perutnya, kalian cuci dulu, ambil dulu lemaknya, lalu kalian keluarkan dari plastiknya. Habis itu kalian taruh di tempat yang tertutup, atau bisa di plastik kiloan, atau bisa di wrapping ayamnya, tapi lebih baik di dalam tempat yang tertutup. Nah, jadi untuk
menyimpan di freezer itu waktunya hanya seminggu. Lebih dari seminggu sebenarnya bisa, cuman kualitas ayamnya berkurang. Oke, Ibu lanjut ke cara penyimpanan yang baik. Nah, cara penyimpan unggas yang baik seperti apa? Yang pertama, unggas perlu dibersihkan dulu, dicuci dulu. Nah, kalau kalian nggak cuci dulu, pada hari itu juga setelah belanja nih, datang dari pasar, 3 jam kemudian atau 6 jam lebih kemudian ayam itu bisa busuk. Jadi kalian keluarkan dulu ayamnya dari plastik, lalu kalian cuci. Yang kedua, simpan unggas dalam ruang pendingin atau freezer. Kalau kalian, sama yang tadi Ibu jelaskan ya, kalau kalian maunya sesudah pergi dari pasar, sesudah sampai di rumah kalian males tapi kalian mau ngelayat 3 jam kemudian, kalian boleh taruh di lemari pendingin, tapi ingat dicuci dulu. Kalau kalian tidak maunya besok atau 3 hari kemudian diolahnya, kalian masukin dalam freezer. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Oke, tidak ada. Ibu lanjut ya. Oke, selanjutnya ada cara mencairkan ayam beku. Jadi kalau kalian mau mencairkan atau mau masak ayam, kalian bisa keluarkan ayam tersebut sebelum 2 atau 3 jam sebelum kalian mau olah ayam tersebut. Jadi caranya itu kalian keluarin, lalu kalian diamkan saja di dalam suhu ruang atau ruang kamar, suhu kamar ya. Nah, jadi itu namanya disebutnya thawing. Jangan sampai kalian rendam dengan air. Kenapa? Karena jadinya ayam itu tidak bagus kalau kalian rendam dengan air. Jadi sebaiknya kalian biarkan saja ayam itu di suhu kamar. Biarkan saja dia mencair di suhu kamar. Jadi biarkan aja dia terbungkus plastik atau terbungkus dengan tempat yang tertutup. Jadi jangan sampai kalian rendam dengan air. Oke. Coba biasanya kalian mengeluarkan ayam beku, biasanya kalian mencairkannya seperti apa? Direndam air kah atau ditaruh di suhu kamar? Kalau Mira biasanya direndam dengan air biar cepat cair. Nah, itu salah caranya. Bukan salah sih, itu tidak tepat. Karena kalau ayam yang direndam dengan air untuk biar dia cair, itu ayamnya kualitasnya jadi gak baik. Jadi sebenarnya kalian harus melakukan thawing atau disebut membiarkan ayam tersebut cair di suhu kamar. Ya, selanjutnya ada hasil olahan unggas. Ada yang tahu gak gambar pertama ini gambar apa? Nugget, Bu. Iya, betul. Gambar nugget. Jadi nugget ini termasuk hasil olahan unggas yang dagingnya itu dihaluskan terlebih dahulu baru dicampur dengan tepung-tepungan. Lalu di gambar yang kedua, ada yang tahu itu gambar apa? Iya, benar, ada gambar aneka hasil olahan unggas yaitu berupa ayam. Nah, di sini nih yang ini juga ada hasil olahan unggas yang dagingnya di blender dulu atau dihaluskan dulu, namanya itu stik ayam. Nah, yang di sini ada Peking duck. Tahu gak Peking duck? Ini biasanya daging bebek utuh yang dibakar. Lalu di sini ada abon ayam. Nah, sebelum Ibu tutup pertemuan kita hari ini, adakah yang bisa ngasih kesimpulan untuk materi hari ini? Putri, Bu mau coba. Iya, silahkan Putri. Jadi materi hari ini yang Putri dapat yaitu ada struktur unggas di mana terdapat otot, lemak, tulang, dan kulit. Lalu yang kedua ada mutu unggas di mana mutu unggas yang baik yaitu tidak ada pendarahan dan bekas luka. Terus kulitnya tidak sobek, tidak ada memar ataupun goresan. Lalu ada cara memilih unggas. Yang pertama itu untuk ayam, warna kulitnya jangan sampai ada yang kebiru-biruan atau memar. Lalu yang kedua itu matanya harus jernih. Yang ketiga, ayam jangan sampai
tubuhnya itu tidak tegap dan bulat. Terus pilih ayam yang kakinya masih lunak dan dapat dilipat. Kalau tidak lunak atau tidak dapat dilipat, biasanya itu dia mengandung formalin. Lalu ada cara memilih unggas kalkun, sama kayak ayam tadi, yaitu dagingnya harus putih dan tegap, kakinya harus mulus dan licin, dan dadanya harus berisi. Lalu ada cara memilih unggas, itik, dan angsa. Yang pertama, kulitnya harus berwarna putih, dadanya harus berisi, dan angsa tidak boleh lebih dari 1 tahun usianya. Lalu ada kerusakan pada unggas. Yang pertama itu bulu patah disebabkan oleh salahnya perawatan, yaitu dimandiinnya pakai sabun. Yang kedua, bulunya kusam disebabkan karena kekurangan gizi. Yang ketiga, bulu kutuan. Dan yang keempat, efek pendinginan. Efek pendinginan terjadi karena kehilangan nutrien pada saat daging beku. Terus ada video tadi cara memotong unggas. Ada 2 potong, 4 potong, 8 potong, dan 12 potong di dalam video tersebut. Lalu ada cara penyimpanan unggas, itu terdiri dari lama waktu penyimpanan, cara penyimpanan yang baik, menyimpan daging ayam utuh, menyimpan ayam potong, cara mencairkan ayam yang dibekukan. Nah, kalau lama waktu penyimpanan itu biasanya kalau ayam yang mau diolah setelah dari pasar, biasanya itu olahnya kurang lebih 6 jam setelah dari pasar. Kalau nggak mau di hari itu, biasanya ayam disimpan dalam waktu 24 jam saja. Kalau mau lebih dari seminggu, itu taruhnya di freezer. Kalau mau 3 hari atau 2 hari, itu biasanya taruhnya di freezer. Nah, kalau cara penyimpanan yang baik itu biasanya unggas harus dicuci dulu sebelum dimasukin ke freezer atau lemari pendingin. Habis dicuci, dibuang dulu isi perut atau isi jeroannya. Habis itu kalau mau diolah 3 hari setelah beli, taruhnya di freezer. Lalu ada cara mencairkan ayam beku. Kalau mau mencairkan ayam beku itu jangan direndam dengan baik air dingin maupun air panas, karena itu akan menghilangkan gizi dari si unggas tersebut. Terus kalau mau mencairkan ayam beku paling tidak 2-3 jam sebelum diolah, dan itu dicairkannya di suhu kamar. Lalu ada hasil olahan unggas. Hasil olahan unggas itu ada nugget, ada opor, ada abon, ada peking duck, dan lain-lain. Udah Bu, itu kesimpulannya. Iya, betul Putri. Terima kasih sudah bantu Ibu dalam menyimpulkan materi hari ini. Semoga kalian dapat mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan mengenai unggas dan hasil olahannya. Semoga juga kalian dapat mempraktikkan cara memilih unggas yang baik, cara menyimpan unggas yang baik seperti apa. Semoga kalian bisa menerapkan itu sebelum kalian praktek ya. Nah, untuk minggu depan Ibu akan membahas mengenai bumbu dan rempah-rempah. Jadi jangan lupa kalian baca-baca terlebih dahulu. Nah, sebelum Ibu bahas mengenai materi bumbu dan rempah, Ibu akan mengadakan kuis mengenai unggas dan hasil olahannya. Jangan lupa pada belajar ya, biar hasilnya bagus. Itu kuis untuk menambahkan nilai kalian, oke? Oke, Ibu tutup kelas hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.